Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahadah rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu di Quran surat Fussilat ayat 30. Rencananya ya sampai ayat 35 ya. Di mana di dalam bahasan ini kita beri tema istiqomah di jalan Allah, bahwasanya mereka yang berhasil istiqomah berada di jalan Allah ya, tentu sampai akhir hayatnya ya. Jadi sampai akhir hayatnya, sampai saat sakratul maut itu dia masih berada di jalan Allah. Mereka inilah yang dijanjikan akan menggapai kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti di surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, kalau seorang itu berhasil sampai saat sakratul maut itu ada dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah di dalam ayat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada mereka ini akan Allah utus. Tatanazzal turun ya. Tatanazzal alaihimul malaikah, maka akan turunlah para malaikat. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kematian kita yang kita sebut dengan kematian itu sebenarnya hanya berpisahnya ruh dari jasad. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah atau diciptakan oleh Allah tidak akan pernah mati dalam arti binasa. Jadi kita diciptakan untuk kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah mati itu hanya diistilahkan ketika ruh tidak berjasad. Maka kalau kita lihat di Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita masing-masing telah, sedang dan akan menempuh 4 fase. Dan fase pertama itu kehidupan kita diawali dengan fase kematian. Ini terasa agak aneh gitu terdengar. Oh, kita memulai hidup dengan kematian. Mati, hidup, mati, hidup. Ya. Di Al-Baqarah 28 itu. Oh, kita malah mengawalinya dengan fase kematian. Ya, karena pada fase pertama itu kita diciptakan oleh Allah, ruh itu tanpa jasad di alam ruh. Saat kita diminta untuk bersaksi oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, di Al-A'raf 172. Nah, jadi pada saat itu kita tanpa jasad, maka disebut fase kematian. Lalu kita memasuki fase kedua ketika ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibunda kita masing-masing, ke dalam jasad yang sudah tercipta. Nah, kalau kita itu dari pertemuan sperma atau suami dengan zat telur dalam rahim istri, dari mulai nutfah sampai kemudian alaqah sampai mudghah itu, dari mulai gumpalan cairan sampai gumpalan darah sampai berubah menjadi daging,
Nanti dalam Quran surat Al-Mu'minun itu daging, kemudian berubah menjadi tulang, tulang dilapisi daging, barulah fayanfukhu fiha ruh, ditiupkan ruh yang sudah Allah ciptakan di alam ruh itu. Masuklah ruh ke dalam jasad, maka disebutlah dengan fase kehidupan. Hanya karena si ruh itu sekarang berjasad. Yang kita maksudkan dengan fase ketiga, fase kematian, itu ketika si ruh keluar dari jasad, meninggalkan jasad. Selama di alam barzah, alam kubur, ruh kita tanpa jasad, maka disebut dengan fase kematian. Tidak ada yang mati dalam arti binasa, Pak. Di alam barzah itu kita menjalani kehidupan. Ada yang alhamdulillah menikmati kehidupan di alam barzah, ada yang nauzubillah disiksa di alam kubur, di alam barzah itu. Barulah nanti setelah kiamat terjadi, ruh ini kembali lagi akan diberi jasad. Wallahu alam seperti apa nanti jasadnya. Maka fase keempat ini disebut lagi dengan fase kehidupan, karena ruh itu kembali diberi jasad. Summa ilaihi turja'un, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita sekarang berada di fase kedua, menjelang fase ketiga. Rencananya kapan? Gak bisa direncanakan. Bahkan gak bisa diketahui kan itu ya. Nah itulah yang membuat kita harus terus istiqomah lah di jalan Allah, karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita ya. Ya kita cobalah maksiat sekali-sekali sih nggak apa-apa ya. Nah kalau pas maksiat itu kemudian ajal tiba itu ya. Jadi ini kenapa ajal itu dirahasiakan oleh Allah gitu. Karena Allah itu punya sifat maha pengampun, Pak. Itu sebabnya kenapa ajal kita dirahasiakan. Andai kata ajal tidak dirahasiakan, wah, masuk surga semua kelihatannya, Pak. Ya, tinggal kita atur saja sekarang kapan, misalnya kita tahu meninggal pada usia 65, misalnya 65 tahun. Maka sampai 64 tahun 11 bulan 20 hari habis-habisan aja Pak maksiat. Tinggal 10 hari lagi baru masuk ke Masjid Al-Mujahadah, BBH tobat, selesai Pak. Allah maha pengampun gitu. Makanya itu kenapa ajal itu dirahasiakan, karena sifat Allah yang maha pengampun itu. Nah bagi mereka, kembali kita bahasan kita di Fussilat 31, bagi mereka yang berhasil sampai akhir hayatnya, sampai saat sakratul maut itu berada di jalan Allah, maka Allah akan mengutus para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah para malaikat. Jadi yang bisa saya pahami selama ini, Pak, masing-masing kita manusia itu akan dijemput oleh serombongan malaikat. Saya yakin betul bahwa itu rombongan, Pak, jadi bukan 1-2 malaikat. Karena Al-Quran menggambarkannya seperti itu. Tapi jumlah rombongan itu berapa? Nah sampai sekarang saya belum pernah menemukan angkanya, Pak. Tapi jelas rombongan. Jadi ada serombongan malaikat yang akan datang menemui kita. Semua manusia akan dijemput oleh rombongan malaikat itu sebelum malaikat Israel yang bertugas mengeluarkan ruh dari jasad itu turun. Itu diawali dengan turunnya rombongan malaikat. Turunnya rombongan malaikat inilah yang disebut dengan saat sakratul maut. Jadi detik-detik kematian. Ya saya sendiri nggak tahu ya apakah itu detik atau menit, karena saya sendiri belum pengalaman, Bang.
Dan sayangnya setiap kali yang berpengalaman tuh terus pada ada ridit, nggak ada yang kemudian kembali gitu ya, terus ngadongeng gitu, kumaha pengalaman anak itu. Jadi ya detik-detik atau menit-menit menjelang ruh dikeluarkan dari jasad. Jadi rombongan malaikat itu akan datang. Nah, pada saat itu setiap manusia karena harus berhubungan dengan malaikat itu. Sementara malaikat itu makhluk gaib yang seumur hidup nggak akan pernah bisa kita melihatnya dalam wujud aslinya. Maka karenanya pada saat sakratul maut itu dibukalah tabir alam gaib. Jadi kalau kan gaib itu sesuatu bisa dikatakan gaib karena sesuatu itu tidak bisa direkam oleh indera kita. Indera kita kan ada 5 kan? Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, apa lagi? Rasa, ya. Dan indera meraba gitu. Kan cuma 5 gitu. Katanya itu dukun-dukun itu punya indera ke-6. Dukun, paranormal. Iya, boleh jadi Pak. Saya sendiri sebenarnya punya 8 Pak. 9 Pak. Saya punya indera ke-9. Indera apa saja. Misalnya Bapak nanya kepada saya, indera apa saja itu mereka salapan betul dengan 5. Ya Bapak juga gak pernah kan menanyakan pada si dukun itu indera ke-6. Nah, kalau hanya sekedar mengaku, saya bisa ngaku punya 15 bisa. Pasti semua manusia itu diciptakan oleh Allah sama, inderanya cuma 5. Saya ada sebenarnya indera ke-6 Pak. Contohnya begini. Kalau saya bawa 2 koper Pak. Koper, ada 2 koper dengan merek yang sama, dengan besar yang sama. Lalu saya taruh di depan sini. Lalu saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, di antara 2 koper ini mana yang lebih berat? Mana yang paling berat? Karena koper ini ada isinya itu, tapi isinya tidak sama. Antara koper yang satu dengan yang kedua, yang paling berat yang mana? Pergunakan 5 indera untuk menjawab pertanyaan itu, bisa nggak? Kalau saya lihat si koper yang satu lah lebih berat itu dengan penglihatan itu, bisa nggak? Atau mendengar gitu, oh ini koper yang ini yang lebih berat gitu, nggak bisa. Atau diraba gitu, oh ini lebih berat, nggak bisa. Atau dirasa gitu, diletakkan gitu kan, diletakkan. Diletakkan, oh ini lebih berat, ini hasil letakan saya, ini koper ini lebih berat dari yang satu lagi, bisa nggak Pak? Jadi untuk kita menentukan mana koper yang lebih berat dari 2 koper yang ada, ternyata nggak bisa pakai indera yang 5 Pak. Diletakkan tak bisa gitu, diraba nggak bisa. Jadi kapan kita bisa mengetahui Pak? Ketika kita angkat. Nah itu indera apa Pak? Yang menyebabkan kita memutuskan yang kiper yang satu lebih berat dari yang lain. Indera apa yang kita? Otot Pak. Otot itu indera ke-6. Pendek kata, saya ingin hanya mengatakan semua kita manusia diciptakan oleh Allah sama, hanya memiliki indera yang sama.
sama-sama tidak bisa melihat yang gaib. Ya. Karena itu disitulah ujian keimanan, Pak. Coba kita baca di Al-Baqarah 2 dan 3. Siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi keimanan itu selalu kaitannya dengan masalah yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa direkam oleh indera. Itulah sebabnya ada orang yang beriman, ada yang kafir. Kalau tidak gaib, Pak, mungkin orang tidak percaya. Kalau saya katakan misalnya kepada siapapun bahwa di tangan saya ada mic, selama dia punya akal sehat, gak mungkin dia sampai tidak percaya. Saya gak percaya. Kita mah cau, misalnya gak mungkin, Pak. Masa cau nukia mah mic ini. Tapi kalau saya mengatakan misalnya kepada bapak-bapak sekalian, percaya nggak bahwa di sebelah kanan saya ini sekarang ini ada jin 4, Pak. Di sebelah kanan saya. Sebelah kiri ayat 2. Di belakang saya ada 3, Pak. Ya, 3 ini jin ini. Ada 4 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, 3 di belakang. Di depan nggak ada, Pak. Bisa udah singgung ya. Udah. Percaya nggak, Pak? Mungkin ada yang kemudian mengatakan, ya saya percayalah ada Bapak Tarawadul misalnya gitu kan. Atau ada yang bilang, saya mah nggak percaya. Jangan-jangan Bapak bohong itu. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan kan, nggak terekam oleh indera, Pak. Kalau saja terlihat, masa nggak percaya? Di situ ujian keimanan itu. Keimanan itu selalu berkaitan dengan masalah yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sangat tidak pada tempatnya kalau saya mengatakan saya beriman bahwa di tangan saya ada mic. Nah, urusan yang zahir seperti ini nggak tepat disebut dikaitkan dengan keimanan. Keimanan itu harus terhadap sesuatu yang gaib. Nah, sekarang mari kita lihat rukun iman yang 6, Pak. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadar dan qadar. Nah, ini rukun iman ya, Pak. Rukun iman. Rukun itu apa? Rukun itu tiang. Ini dalam bahasa Arab ini tiang-tiang ini. Ini tiang-tiang. Banyak sebenarnya tiang-tiang ini ya, pinggir-pinggir inilah yang kelihatan jelas tiang ini. Ini dalam bahasa Arab disebut rukun. Tiang itu. Jadi dia belum merupakan bangunan, dia fondasi, Pak, rukun tiang untuk tegaknya sebuah bangunan. Dan Allah menetapkan bahwa rukun iman seseorang, bangunan rumah imannya itu harus berdiri di atas 6 rukun, 6 tiang. Nah, itu nggak bisa kurang, Pak. Itu mutlak harus 6-6-nya tegak. Baru bangunan rumah keimanannya itu bisa berdiri, Pak. Jadi kalau satu saja tiang tidak ada, runtuh keimanannya, gugur keimanannya, Pak. Apakah keimanan itu cuma 6 itu? Tidak, itu tiangnya. Rumahnya itu banyak rukun iman itu. Misalnya Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 63 cabangnya. Jadi bangunannya itu nanti misalnya as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya keiman.
Al-haya minal iman, rasa malu itu sebagian dari iman. Membuang duri dari jalan, syu'batun min syu'batil iman, salah satu cabang keimanan. Jadi keimanan itu harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Tapi tiangnya harus 6. Bangunan rumah Islam kita tiangnya 5. Hanya bedanya dalam bangunan rumah Islam kita, dimungkinkan seorang yang belum bisa membangun kelima-lima tiang itu, dia bisa membangun rumah Islamnya hanya dengan 4 tiang saja. Misalnya dia belum bisa haji, Pak. Ya sudah, bangun saja rumahnya. Allah membenarkan itu. Karena dia tidak bisa berhaji, ya sudahlah, bangun rumahnya dengan 4 tiang saja. Tidak sedikit saudara kita yang sudah meninggal dunia, ya tiang Islamnya cuma 4. Tidak sempat dia bisa melaksanakan haji. Bisa juga dengan 3 tiang, karena di samping tidak haji juga dia tidak pernah saum. Kenapa? Gering seumur-umur, Pak. Sejak akhir balik sampai meninggal dunia sakit, Pak. Setiap kali mau saum gering. Ya sudah, 3 tiang saja. Bahkan dimungkinkan hanya dengan 2 tiang, Pak. Karena di samping tidak bisa haji, tidak bisa saum, dia juga tidak bisa berzakat. Miskin seumur umur, boro-boro berzakat, Pak. Bahkan dia mustahik zakat. Jadi hanya dengan 2 tiang dimungkinkan membangun rumah Islam. Bisa juga bahkan dengan hanya 1 tiang, gitu. Karena sebenarnya syahadat itu rukun yang diikrarkan seorang ketika dia masuk Islam. Walaupun 2 kalimat syahadat ini akan diulang-ulang, dibaca diantaranya dalam sholat, gitu. Nah, dari sinilah nanti kita bisa memahami kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Loh, apakah ibadah haji itu bukan tiangnya agama? Tiangnya agama. Zakat itu apakah bukan tiang agama? Tapi kenapa sholat yang dinyatakan dia satu-satunya tiang setelah 2 kalimat syahadat yang tidak dimungkinkan seorang muslim tidak menegakkannya? Mutlak. Kalau itu dibenarkan juga seorang muslim untuk tidak menegakkannya, berarti dia akan membangun rumah tanpa tiang. Nah, itu dalam rukun Islam, ya. Jadi tapi kalau dia mampu harus 5-5-nya tegak. Tapi dalam rukun iman nggak ada itu, Pak. Kelonggaran itu harus 6-6-nya tegak. 6 tiang itu harus tegak. Jadi kalau salah satu saja tiang tidak tegak, gugur keimanannya. Jadi kalau ada seorang wanita di negeri ini, ya dalam pidatonya menyatakan, bahkan bukan hanya tidak percaya, dia melecehkan orang yang percaya terhadap hari akhirat. Bahkan dia katakan orang yang percaya pada hari akhirat itu orang yang sedang apa? Ya, apa? Halusinasi, orang yang sedang halusinasi. Itu yang bersangkutan sudah harus dinyatakan gugur, Pak, keimanan. Kalau sampai nanti menjelang meninggalnya tidak tobat, ya haram kita menyolatkan. Sudah bukan mukmin lagi itu. Apalagi yang dikufurinya itu adalah hari akhirat, yang kalau kita baca di dalam Al-Quran itu berkali-kali, sering sekali gitu Allah mengkaitkan keimanan kepada Allah dengan hari akhirat. Alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu sering sekali, Pak. Seolah-olah itu 2 keimanan yang nggak bisa terpisah, itu nggak terpisah. Jadi rukun iman yang 6 ini mutlak harus tegak. Nah, sekarang pertanyaannya, rukun iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Bapak yakin nggak malaikat itu ada? Yakin. Pernah melihat?
Pernah mendengar suara malaikat? Pernah salaman gitu, bersentuhan? Dia makhluk gaib. Nah, disinilah ujian keimanan itu. Kita harus meyakini yang nggak pernah bisa kita lihat, nggak pernah kita bisa dengar. Saya seumur hidup belum pernah melihat malaikat, Pak, dalam wujud aslinya. Kalau bukan dalam wujud aslinya, sangat mungkin itu. Saya pernah melihat tapi tersadar. Bisa saja ada fakir miskin minta sedekah pada kita, padahal itu malaikat. Bisa saja dia berwujud manusia untuk menguji kita. Beriman enggak kepada Rasul-Rasul? Ada 25 yang disebut oleh Al-Quran. Beriman. Beriman enggak kepada kitab-kitab? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil yang pernah Allah turunkan, ada terakhir Quran. Beriman. Beriman enggak kepada hari kiamat? Beriman. Pernah melihat kiamat gitu? Melihat kapan kiamat lagi belum terjadi kan? Beriman enggak kepada qada dan qadar? Beriman. Padahal sesuatu yang belum terjadi kan itu. Nah, semua itu gaib, Pak. Mungkin yang terasa seperti tidak gaib, Pak, terasa seperti tidak gaib, iman kepada Rasul. Ya walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan 25 Rasul itu, tapi umat di masing-masing Rasul itu pernah berjumpa kan? Berarti Rasul itu bukan gaib. Gaib, Pak. Yang dilihat itu wujud manusianya, bukan kerasulannya. Apa Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak beriman adanya Nabi Muhammad? Beriman, Pak. Gespuguh keponakan. Masa Abu Jahal tidak meyakini bahwa Muhammad ayah? Keponakan mereka itu. Lalu kenapa Abu Jahal itu termasuk orang kafir? Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka tidak iman itu kerasulannya. Kerasulan Nabi Muhammad itu gaib, Pak. Bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menjadi Rasul? Bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Allah waktu menerima wahyu? Nah, itu semua gaib, Pak. Nah, kerasulannya itu gaib. Al-Quran betul ada di tangan kita sekarang, wujudnya ada, itu bukan sesuatu yang gaib wujudnya. Tapi bagaimana proses Al-Quran ini bisa sampai ke tangan kita? Bagaimana sih Allah tuh berfirmannya? Allah tuh berfirman kumaha sampai bisa diterima oleh Rasulullah SAW itu, sehingga akhirnya firman Allah itu bisa sampai ke kita. Semua gaib, Pak. Jadi rukun iman itu semuanya gaib. Nah pertanyaannya, setiap kali kita ditanya kenapa kita beriman bahwa malaikat itu ada, bukan karena saya pernah membuktikan. Pernah ditewak ayah hiji malaikat terus dimasukkan ke laboratorium lalu diteliti gitu, maka saya percaya. Enggak, Pak, belum pernah, itu belum ada itu. Maka saya beriman bahwa malaikat itu ada karena Allah menyatakan. Saya beriman bahwasanya hari akhirat itu pasti akan terjadi karena Allah menyatakan. Saya beriman ada qada dan qadar karena Allah menyatakan. Jadi semuanya keimanan yang 5 di bawah keimanan pada Allah itu saya yakini karena Allah semata-mata. Pertanyaannya sekarang, mengapa saya beriman bahwa Allah itu ada? Tidak mungkin kita akan jawab karena Allah menyatakannya. Nah, karena iman kepada Allah itu sudah ada dalam fitrah kita. Itu tadi yang Al-A'raf 172. Ketika kita diciptakan masih dalam bentuk ruh di alam ruh kita dikumpulkan semua. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ini keimanan itu sudah menjadi fitrah. Yang ingin kita tekankan di sini bahwa ini perkara gaib bagi kita. Nah, ketika kita memasuki saat sakratul maut, tabir alam gaib ini dibuka, Pak.
Nanti silahkan rasakan sendiri, dan kalau sudah Bapak nanti duluan, tolong kita tahu. Gitu. Nanti begitu masuk masa sakratul maut, tabir alam gaib itu dibuka. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh sekarang, kita sesuatu gaib karena dia di belakang tirai, hingga kita nggak tahu yang di belakang tirai itu siapa dan ada apa. Maka kami singkap, kata Allah, tirai yang menutupi pandanganmu, sehingga sekarang jelaslah semuanya. Nah, maka sudah tidak ada lagi urusan gaib mulai saat sakratul maut. Silahkan baca di Quran surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka kita akan melihat malaikat itu seperti sekarang kita melihat ya semua yang nyata ini. Nyata saja gitu di depan kita. Sampai kapan terbuka alam? Selama-lamanya. Ya, nanti di alam barzah itu orang-orang yang mukmin, yang saroleh seperti bapak-bapak di sini. Amin, Pak. Ini laun pisan sih kan. Itu yakin gitu. Itu nanti bapak-bapak di alam barzah akan dipertontonkan surga. Amin. Dan surga akan terlihat itu. Sementara yang disiksa di alam kubur karena dia kafir itu seperti Fir'aun itu, dalam contoh Al-Quran itu dipertontonkanlah neraka. Jadi dia melihat neraka itu. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Neraka jahanam itu dipertontonkan pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan ketika kiamat itu terjadi, adkhilu ali fir'aun asaddal azab. Masukkan Fir'aun dengan pengikutnya itu ke dalam neraka untuk merasakan siksa yang teramat pedih. Karena itu saya memahami dan meyakini yang namanya siksa kubur itu dalam bentuk tontonan, kalau lihat ayat itu. Jadi belum pada siksa yang sesungguhnya. Disuruh menonton siksaan. Nih nanti kalau kiamat terjadi, kamu akan masuk neraka. Tempat kamu di neraka itu tuh. Nah siksaan yang kamu akan rasakan dia seperti itu gitu. Lalu dia suruh nonton itu. Nah, itulah siksaan. Siksa kubur itu. Apa nonton itu siksaan? Siksaan, Pak. Siksaan itu. Sekarang orang misalnya divonis hukuman mati karena korupsi bansos. Misalnya gitu ya. Orang divonis hukuman mati karena korupsi bansos. Lalu sudah divonis dia di pengadilan. Pelaksanaan eksekusinya itu nanti misalnya 2 minggu lagi atau sebulan lagi, karena dia punya hak kasasi atau dan lain sebagainya. Sebulan lagi baru. Selama 1 bulan dia untuk menunggu eksekusi itu dia disuruh nonton orang yang dihukum mati, Pak. Setiap detik itu dia nonton. Wah itu kesiksaannya luar biasa. Itulah siksaan. Menonton siksaan itu siksaan, Pak. Ini ada cerita saya waktu saya kecil dulu, Pak. Dulu saya pernah kecil, Pak. Can jadi aki-aki gitu. Nama saya itu Atian, Pak. Jadi dalam abjad di sekolah di SD itu SR, itu saya termasuk di urutan atas, Pak. Karena A. Tapi enggak nomor 1, Pak. Karena ada teman saya Abdurrahman, itu Adil, ada nama teman saya itu, saya ingat itu. Saya kalau nggak salah di urutan ke-8, Pak. Abdurrahman itu ada 2, Pak, sampai ada Abdurrahman A, Abdurrahman B gitu. Pokoknya saya di urutan ke-8. Dulu yang namanya vaksin mungkin dulu itu ya, cacar suntik yang di sini kan kamu
Bukan seperti sekarang gitu ya. Sekarang pan urutnya kayak apa tuh. Pokoknya sampai sekarang itu para ranjang itu cacar itu panjang Pak. Bukan dikitu tuh, dikitu panjang Pak. Karena itu menakutkan sekali itu urusan suntik itu pada waktu itu. Nah, biasanya kita nggak diberitahu. Setelah apel sekolah masuk ke kelas gitu kan, guru sudah mulai ini kuncian. Ini bisa keluar kan itu dikunci, ada yang bisa keluar. Nah itu mulailah datang itu. Itu saya selalu menjadi kebanggaan guru. Lihat sana Atia, harusnya kalian itu pemberani seperti dia. Karena saya selalu minta pertama Pak, biar saya pertama. Selalu saya dijadikan pion pertama Pak. Itu. Dan saya dipuji-puji oleh dokter sebagai pemberani. Padahal tidak Pak, bukan pemberani. Lebih baik saya pertama Pak merasakan sakitnya itu daripada saya nomor 2 dan 3 melihat batur heula nyeri Pak. Iya Pak. Begitu yang pertama, aduh, geus nyeri Pak ka urang teh. Lebih baik saya pertama yang aduh batur nyeri Pak. Tersiksa dulu sebelum disuntik Pak. Jadi melihat siksaan itu siksaan Pak. Nah, dari dalam ayat Al-Quran itu jelas sekali an-nar yu'raduna itu tontonan Pak. Jadi neraka itu dipertontonkan. Jadi saya sampai detik ini memahami ya bahwa yang namanya siksa kubur itu dipertontonkan siksaan, belum sampai pada siksaannya, tapi itu siksaannya. Jadi sejak kita memasuki saat sakratul maut, maka sudah tidak ada lagi tabir alam gaib itu, semua sudah nyata saja. Maka kita akan melihat alam kubur itu dengan nyata. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nah, sekarang baru itu kita summa kalla saufa ta'lamun. Kita baru tahu saja alam kubur berdasarkan berita yang Allah dan Rasul sampaikan pada kita. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Begitu nanti kita sudah meninggalkan alam dunia ini, kita akan melihatnya dengan yakin, melihatnya. Kenapa kok bisa melihat alam kubur? Kan gaib, sudah tidak ada gaib lagi Pak. Sejak kita di saat sakratul maut dan untuk selanjutnya sudah tidak ada lagi istilah gaib. Makanya sudah tidak ada lagi ujian keimanan. Udah nyata semuanya. Maka pasti semua manusia saat sakratul maut itu ingin beriman Pak, termasuk yang kafir. Makanya pintu tobat ditutup. Pintu tobat sudah ditutup Pak pada saat sakratul maut itu. Kenapa? Pasti semua orang akan tobat Pak kalau sudah melihat begitu ya, terutama yang calon neraka. Jangankan orang kafir ya kafir kumaha lah gitu ya, kafir Fir'aun Pak. Fir'aun itu kurang apa kafirnya Pak? Dia malah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak mau mentuhankan dia. Sok kurang naon eta kafirna. Apa yang terjadi ketika dia menghadapi sakratul maut, ketika sudah dibuka tabir alam gaib dan sudah tampak rombongan malaikat yang datang siap menyiksa dia itu, bahwa dia pasti calon neraka jahanam gitu. Apa kata beliau? Si Fir'aun. Amantu bila ilaha illa la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman
Tidak ada Tuhan kecuali Dia, sebagaimana Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan saya sekarang termasuk orang yang muslim. Di tengah Laut Merah menjelang ditenggelamkan itu, dia sudah, ya percuma Pak. Kalau 5 menit saja sebelum dibuka tabir alam gaib itu dia tobat, terima oleh Allah. Begitu dibuka ya semua sudah nyata Pak. Setiap manusia sebenarnya tidak perlu menunggu sampai hari akhirat Pak. Setiap manusia kita masing-masing akan tahu apakah kita calon surga atau calon neraka, nauzubillah, saat sakratul maut. Cuman sayangnya itu saat itu sudah betul-betul manusia itu nggak ada lagi nggak ada lagi kontak dengan kita, boro-boro mikirin kita. Mereka melihat itu saja sudah. Sehingga nggak ada misalnya yang kemudian begitu tahu dia calon surga lalu kasih tahu, aduh alhamdulillah saya calon surga, saya punten Pak Payun itu. Ada Pak. Karena begitu dibuka tabir alam gaib dia sudah boro-boro lagi nyambung dengan urusan dunia, dia sudah terpusat saja ke sana melihat sesuatu yang seumur hidup belum pernah dia lihat. Nah, itu diawali dengan turunnya rombongan malaikat itu. Nah, kalau dia orang yang istiqomah di jalan Allah, di Fussilat 30 sampai akhir ayatnya, yang turun itu rombongan malaikat khusus yang ada dalam Quran surat An-Nahl 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang turun rombongan malaikat khusus Pak. Wajahnya berseri-seri gitu. Lalu para malaikat itu menyapa si calon almarhum dengan ucapan salamun alaikum, selamat atasmu, kamu ahli surga. Kami datang, kata para malaikat, diutus oleh Allah untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Taulah si calon almarhum dirinya ahli surga. Mudah-mudahan kita semua seperti itu nanti. Amin. Alhamdulillah yang nama tararik. Semangat. Saya ya karena merasa belum soleh gitu. Merasa can soleh wae itu kumaha. Sering gitu timbul rasa takut gitu, kumaha kalau sampai tidak selamat gitu ya, nauzubillah gitu ya. Ya kalau membaca ini, aduh kabita pisan. Rasanya ya Allah, betapa nikmatnya orang yang mengakhiri hidup dengan husnul khotimah seperti itu. Kadang-kadang saya suka memberanikan diri berdoa, ya Allah, Allah takdirkan saya bisa meninggal dengan husnul khotimah seperti itu. Andai kata misalnya cek Allah bisa, tapi harus sekarang juga, detik ini gitu. Mangga Allah, mangga ambil aja saya detik ini Allah. Asal begitu. Oh, kita nggak tahu seperti apa ujung kita nanti. Husnul khotimah kah? Nauzubillah su'ul khotimah kah? Apalagi baca hadis sahih di arba'in itu ya. Ada yang sudah mukmin, soleh, jarak antara dia dengan surga dan neraka tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba entah bisikan iblis dari mana, murtad, mati, neraka, su'ul khotimah. Ada orang yang kufur atau maksiat seumur-umurnya, jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal, tiba-tiba dia tobat, diterima tobatnya, meninggal surga. Nah itu kan hadis sahih. Kenapa kita harus
istaqamu, summa istaqamu, harus istiqomah terus di jalan yang benar ya. Tidak memberikan peluang satu saat pun kita untuk tidak berada di jalan Allah, khawatir saat itu Allah memanggil kita. Jadi kalau saya baca di dalam Al-Quran, sementara ini saya faham 2 kali Bapak nanti insya Allah itu ya, akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Pertama, ketika sakratul maut, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang kedua, ketika rombongan malaikat ini nanti membawa Bapak menuju surga setelah kiamat nanti, sampai di pintu surga, nah di situ ada malaikat penjaga surga. Maka malaikat penjaga surga itu akan mengucapkan lagi ucapan selamat ya kepada Bapak. Silakan baca di Quran surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Nah, dibukalah pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah malaikat penjaga surga itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu Bapak akan mengucapkan setelah dapat ucapan itu sambil masuk pintu surga, wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'ada. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya bahwa orang yang mukmin besar oleh itu harus surga. Kini kami merasakannya itu, masuk surga Bapak 2 kali Bapak. Yang pertama saat mau diambil ruh, yang saat yang kedua saat akan masuk ke dalam surga. Nah, dapat ucapan selamat dari para malaikat. Kabita apa ya? Kabita. Pengen cepat Pak? Kabita tapi ulah cepat teuing lah gitu. Masih rada betah di sana. Nah, bagaimana mereka yang mati dalam kekafiran, mati dalam kezaliman, dalam kefasikan? Ini bisa dibaca di Al-Anfal 50, Al-An'am 93. Yang turun rombongan malaikat lain. Enggak ada ucapan apa-apa. Tadi kan datang berseri-seri salamun alaikum, ini enggak. Ada langsung yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Ini pukulan ke arah wajah dan punggung ini hanya tamsil, Pak. Biasanya kalau kita di dunia menyiksa orang itu di bagian muka atau punggung kalau mukul itu. Sebenarnya yang disiksa itu bukannya jasad. Saya pernah menyaksikan ketika seorang meninggal dunia itu enggak terlihat tersiksa apa-apa, nu nenggelan, nu naon itu. Yang disiksa itu kan ruh, Pak. Sebab yang merasakan itu apa? Yang merasakan sesuatu itu apa? Ruh, Pak. Sekarang Bapak lapar tidak? Jujur, Pak, lapar tidak? Lapar kan? Yang merasakan lapar itu apa, Pak? Kita merasa lapar, merasa kenyang, merasa sakit, merasa sedih, merasa gembira, merasa bahagia, merasa iri, merasa cemburu, merasa takabur, merasa semua rasa itu. Siapa yang merasakan? Indra apa yang kita pergunakan untuk merasakan itu? Indra rasa. Nya indra rasa itu di mana? Di hati. Hati yang mana? Hati yang luka. Sama salah judul lagu, Pak. Hati yang segumpal darah itu, apa bedanya sakit hati dengan sakit liver? Nah, coba sekarang tolong Bapak cubit dengan tangan kanan, tangan kiri Bapak, Pak. Sing rada tarik, Pak.
Sakit Pak? Ada. Ya. Di mana rasa sakitnya? Sedang tadi di hati. Yang merasakan semua itu adalah si ruh itu tadi Pak. Jasad ini sebenarnya cuma alat tempat tinggalnya kita ruh. Makanya begitu ruh itu nanti diambil, sudah tidak ada rasa Pak. Nggak akan ada lagi jasad mayit itu terus merasa lapar, merasa haus, merasa sakit. Jadi kalau misalnya bapak, misalnya ada orang meninggal, lalu bapak mandikan, baru digosok itu, balikun gitu tak, hanya dia nggak akan menjerit-jerit Pak, nggak akan aduh-aduhan itu, dia nggak merasa apa-apa lagi. Jadi boleh kita sekarang mandi mayit seperti itu Pak? Nggak boleh Pak. Kewajiban kita mengurus mayit itu memperlakukannya seperti kita memperlakukan saat dia hidup Pak. Lalu kita kafani, lalu kita gotong kan itu, diangkat di atas itu. Penghormatan kita Pak. Sebenarnya kalau si mayit itu misalnya lalu ditalian baheuna pakai tali rafia itu, lalu dibawa ke kuburan untuk dikubur, talikan karena motor gitu kan, langsung bawa gitu kan, si mayit itu. Sebenarnya nggak masalah juga untuk si mayit Pak. Rohnya sudah nggak ada masalah itu, rek dikitukeun, rek dikumahakeun gitu. Bahwa di Bali kemudian itu dibakar sampai jadi debu gitu. Atau misalnya jasadnya dimakan oleh Sumanto kan ada dulu itu yang suka makanin bangkai itu. Ini nggak ada masalah. Untuk si mayit nggak ada masalah. Yang masalah itu kita Pak, berdosa karena kita telah memperlakukan itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Harusnya kita hormati, dimandikan, dikafani, kita hormati seperti kita menghormati saat dia hidup, dibawa, dikuburkan. Nah itu kita yang berdosa itu. Dia sudah nggak punya rasa. Rasa itu ada pada ruh. Jadi yang tersiksa, yang menikmati itu si ruhnya. Maka siksa kubur yang saya katakan tadi kan ruh tanpa jasad Pak. Tanpa jasad. Di alam-alam kubur itu kan tanpa jasad. Nah di ayat itu juga dijelaskan yang kafir atau yang fasik itu malaikat basitu aidihim, membentangkan tangannya. Ada yang mengartikan membentangkan juga dalam arti memukul gitu, nyiksa gitu. Ada lagi dalam yang menafsirkan membentangkan itu seperti menjaga supaya ruh itu jangan keluar. Sementara yang bersangkutan saking tidak kuatnya merasakan siksa itu, ingin ruh itu segera keluar, ingin segera mati Pak. Maka dia bentang, apakah dia sambil malaikat kemudian mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan oleh kamu kalau kamu sanggup. Kalau kamu sanggup, keluarkan ruh itu oleh diri kamu sendiri. Maka tidak sedikit orang yang kemudian membenturkan kepalanya ke tembok. Saking sudah ingin mati, tapi saking sudah tidak kuatnya menahan sakratul maut itu. Saya punya cerita Pak, tapi ini enggak saya lihat langsung Pak. Cuma saya percaya karena yang menceritakan kepada saya ini seorang teman saya yang insya Allah soleh Pak. Dan dia bercerita tentang adik kandungnya. Jadi kecil kemungkinan dia mau berbohong Pak. Karena ini aib keluarga. Karena itu dia pesan betul pada saya, tolong jangan diceritakan ke yang lain dengan menyebut identitas kami. Karena mereka ini keluarga dari kiai yang sangat luar biasa terkenal dulu di Indonesia ini. Makanya Saroleh Pak keluarganya itu, termasuk teman saya ini. Nah, cuman dia cerita soal adik kandungnya itu agak lain, dia masuk jalur gitu, dia masuk TNI Pak. Ya, kalau dulu apa ya? ABRI gitu ya, Angkatan Darat. Kenapa saya harus sebut ini TNI-nya Pak? Karena itu nanti ada cerita, jadi bukan menyebut ini karena hal lainnya. Nah, tiba-tiba karena dia soleh Pak tadinya itu,
memang dari keluarga soleh. Tiba-tiba dia punya pemikiran begini, nggak tahu iblis mana yang membisiki dia, kata teman saya atau kakak kandung itu. Kenapa sih Allah kok terlalu mengatur ibadah kita itu? Contohnya katanya sholat diatur subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Kenapa kita nggak dibebaskan oleh Allah untuk beribadah sesuka kita? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan itu. Kenapa harus dibatasi subuh itu hanya 2 rakaat? Jadi dikatakan, dinasihati dia bahwa itu aturan Allah. Akar kekeh, Pak. Ya kenapa Allah mengaturnya seperti itu? Karena keyakinannya seperti ini, kata kakak kandungnya itu cerita kepada saya. Maka kalau lagi rajin dia tuh subuh tuh lama apa? Ditanya lama-lama itu 7 rakaat saja. Jadi kalau lagi rajin 7 rakaat, kadang-kadang 9. Nanti lagi malas kadang-kadang 1 rakaat. Nanti tinggal katanya ketika maghrib juga gitu, kalau lagi rajin bisa 5 rakaat. Asar berapa saja, cuma maneh nawe gitu. Nanti katanya tinggal ketika kita meninggal dunia, tinggal nanti dihitung subuh kita berapa rakaat selama hidup itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak ada kata yang bisa menasihati dia, kekeh dengan prinsipnya itu. Saat sakratul mautnya itu, kata kakak kandungnya, 3 hari 3 malam, Pak. 3 hari 3 malam. Begitu aja jerit-jerit katanya, dibenturkan badan ke tembok, jatuh kejang gitu kan. Periksa oleh dokter, masih hidup kata dokter. Mau dibawa ke rumah sakit untuk apa? Kata dia, gak sakit apa-apa kata dokter. Nanti tiba-tiba lama kejang gitu kan, bangkit lagi gitu, jerit-jeritan lagi gitu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di ruang kamarnya itu dengan dia, kan? Ya sendiri aja dia di sana. Nah, istri anak-anaknya mana yang sanggup melihat itu? Mata harus melotot seperti apa gitu. 3 hari 3 malam orang bacain apa, Yasin dan sebagainya, barulah dia meninggal. Itu hukuman Allah. Wanianan merencek Allah. Rubah-rubah aturan saya gitu. Oh, kenapa banyak orang mungkin kafir itu seperti itu, tapi Allah tidak hukum seperti itu juga? Ya namanya siksa itu, contoh itu kan cukup 1, Pak. 1, 2 gitu. Kalau Bapak mau beli buah-buahan, amis teman, ya jeruk, amis, oke cobian. Nah, berapa yang kita coba, Pak? Punya 1, Pak. Hari nyoba 2 kilo mah tentuingan, Pak. 2 kilo beli dengan sekilo, nyoba 2 kilo itu. Jadi contoh itu ya. Oh, itu satu contoh saja. Orang seperti Firaun ini kan banyak, jadi contoh cukup saja Firaun itu. Tapi pasti mereka akan disiksa seperti Firaun itu. Itu ya contoh. Nah setelah itu barulah kemudian nanti setelah sakratul maut itu, makanya percuma, Pak, percuma di saat sakratul maut kita ajak mereka untuk bertobat, tidak ada gunanya. Ya tobatnya Fir'aun saja ditolak kan oleh Allah, karena sudah sakratul maut, sudah pintu tobat ditutup, Pak. Kalau buku mah sudah di, kalau bel mah ujian, teng, sudah selesai, Pak. Tulisan selanjutnya nggak ada gunanya. Maka percuma saja kalau sudah sakratul maut orang itu kita ajak istighfar, istighfar Pak, istighfar Pak, Pak istighfar Pak, percuma. Mau istighfar apa pun nggak ada diterima. Tapi karena kita tidak tahu orang itu sudah sakratul maut atau tidak, kan? Ya sudah, Pak, nggak mungkin kita tanya, Pak sudah sakratul maut belum Bapak teh? Sudah, hanya satu gitu. Dacan atau sok maka istighfar yang bisa. Ya sudah, talqin saja kata Rasulullah, lakinu mautakum bila ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talqin saja. Terus saja kita lakukan, Pak.
Mudah-mudahan talqin itu bermanfaat. Mudah-mudahan dia belum saat sakaratul maut, karena kita nggak tahu berapa jarak antara sakaratul maut dengan maut, Pak. Yang pasti begitu sakaratul maut sudah datang, baru malaikat itu turun, malaikat Israel. Karena dialah yang diberi hak atau diberi kuasa oleh Allah untuk mengeluarkan ruh dari jasad. Baru dengan mengambil posisi di atas kepala calon almarhum. Jadi kalau kita berbaring di tempat tidur, misalnya saat meninggal itu, kira-kira posisi Israel itu di bantal, Pak. Dari sana mulai ditariknya tisruh itu, seret. Maka betul kalau ada orang mengatakan bahwa kematian, keluarnya ruh dari jasad itu agak jam genep ya. Pantas gesang. Sebentar lagi apa ya biasanya? Nah, proses orang kematian itu berawal dari ujung kaki, berakhir di ujung kepala. Karena melihat posisi malaikat Israel. Maka kalau kita meraba itu di jasadnya, yang paling terasa dingin itu pertama itu ujung kaki, Pak. Nah, terus kalau dia sakaratul maut, dia akan seperti apa gitu. Ada yang kelihatan ininya, ada yang tidak. Gitu. Tapi biasanya semua punya ujung, Pak. Ujungnya itu. Nah, kalau sudah, nah itu berarti sudah lepas, Pak. Tarikan terakhir. Gitu. Sudah. Kalau mau lihat di binatang, ya bisa kita menyembelih kambing apa itu. Oh, nah, udah gitu, udah habis ya, udah lepas. Karena katanya proses keluarnya ruh dari jasad itu sakit luar biasa. Dan semua yang kafir, yang mukmin akan merasakan sakitnya itu, keluarnya ruh dari. Yang membedakan itu cuma waktu saja. Kalau orang yang soleh seperti bapak-bapak di sini, insya Allah itu waktunya itu mungkin hanya sepersekian detik, Pak. Sehingga sakit itu hampir tidak terasa, saking cepat itu. Udah. Nah, yang repot itu tadi yang 3 hari tarik, masuk ke masuk ke di ayun-ayun itu ayun. Nah, itu poin yang berat. Pantas kalau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami saat kami nanti menghadapi sakaratul maut. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nah, malaikat itu akan mengatakan an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Jangan kamu rasa takut, jangan ada rasa sedih. Malaikat itu mengatakan, sebaliknya kamu berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masih kita akan lanjutkan kajian ini ya. Nanti apa yang amal yang harus kita lakukan itu supaya kita bisa husnul khotimah seperti itu yang dituntun oleh Allah di dalam Quran surat Fussilat itu. Nanti kita akan ketemu dengan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Pada kesempatan lain nanti kita akan coba bahas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan nur hidayahnya agar kita selalu istiqomah berada di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.